Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Shift Up Praktikum Analisis Farmasi Kuantitatif dengan anggotanya Cindy Senora, Diko Fahri Ferdiansyah, Fatima Azahra, Husnul Fazriani, Novianti Syafira, dan Rahmanita Sukrania Putri. Adapun pembahasan yang akan kami bawakan pada kali ini yakni kompleksometri, dan pokok-pokok yang akan dibawakan yakni pengertian, prinsip percobaan, reaksi, dan perhitungan yang ada pada kompleksometri. Pengertian. Titrasi kompleksometri yang disebut juga titrasi kelatometri adalah titrasi yang didasarkan pada reaksi pembentukan senyawa kompleks antara titran dengan analit atau titrat. Reaksi kompleks adalah reaksi yang terjadi antara ion pusat dengan logam, yaitu suatu basa Lewis membentuk kompleks yang dapat berupa anion ataupun molekul nitrat. Jadi, dalam suatu titrasi kompleksometri antara titran dan titrat haruslah saling mengkompleks. Teknik ini umum digunakan untuk analisis logam menggunakan titrat seperti EDTA. Prinsip percobaan. Prinsip titrasi kompleksometri adalah larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan EDTA sehingga kadar dapat diketahui. Titrasi ini berdasarkan pembentukan persenyawaan kompleks. Reaksi. Pada reaksi tersebut diketahui bahwa ketika logam magnesium direaksikan dengan indikator EBT, maka didapatkan hasil magnesium EBT dengan warnanya yaitu merah anggur. Lalu, hasil dari reaksi tersebut akan dititrasi dengan menggunakan EDTA dan didapatkan hasil yaitu magnesium EDTA dan indikator EBT yang berwarna biru. Perhitungan. Perhitungan yang pertama yang dilakukan yakni pembakuan Na2-EDTA dengan MgSO4 7H2O, di mana diketahui terdapat 3 kali replikasi volume Na2-EDTA, yang pertama 12,9 ml, yang kedua 12,7 ml, dan yang ketiga 13,3 ml. Sehingga dihitunglah volume rata-rata dan didapatkan 12,97 ml. Setelah itu dihitung normalitas dengan rumus volume 1 dikali normalitas 1 sama dengan volume 2 dikali normalitas 2, dan didapatkan normalitasnya 0,077 normalitas. Selanjutnya dihitung penetapan kadar kalsium laktat. Diketahui volume dari kalsium laktat yakni 10 ml dan volume dari Na2-EDTA terjadi replikasi sebanyak 3 kali. Yang pertama 21,1 ml, yang kedua 21,4 ml, dan yang ketiga 20,7 ml. Setelah diketahui volume kalsium laktat dan volume natrium EDTA, selanjutnya dihitung kadar dengan rumus berat per berat molekul dikali ekuivalen sama dengan normalitas dikali volume. Dimasukkan data yang diketahui dan didapatkan berat untuk volume yang pertama yakni 0,325 gram. Selanjutnya dihitung persen kadar. Persen kadar dihitung dengan berat yang telah dicari dibagi dengan volume dikali dengan 100%. Didapatkan persen kadar untuk volume yang pertama 3,25%. Selanjutnya, dihitung persen kadar untuk volume kedua dan volume ketiga dengan cara yang sama, yakni didapatkan persen kadar untuk volume 21,4 ml, yakni sebesar 3,29%, dan persen kadar untuk volume 20,7 ml, yakni 3,19%. Setelah itu, dihitung persen kadar rata-rata dari ketiga persen kadar yang telah didapatkan tadi. Ditambahkan ketiga persen kadar yang didapatkan dibagi 3 dan didapatkan sebesar 3,24%. Selanjutnya dihitung penetapan kadar merkuri klorida dengan cara yang sama dengan penetapan kadar kalsium laktat. Diketahui volume Na2-EDTA terjadi replikasi sebanyak 3 kali. Yang pertama 19,8 ml, yang kedua 19,3 ml, dan yang ketiga 20,2 ml. Dan volume
HgCl2 yang diketahui yakni 10 ml. Dihitung dengan rumus yang sama dan didapatkan persen kadar berturut-turut 2,69%, 2,62%, dan 2,74%. Setelah itu dihitung persen kadar rata-rata dan didapatkan 2,68%. Baiklah, itu saja yang dapat kami bahas pada video pembelajaran kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.